Kita pun berlima kebetulan korban dari masalah sampah. Banjir sampai masuk rumah. Terus kalian kepikiran untuk ngebersihin sampah-sampah yang ada di sekitaran lokasi rumah kita. Oh, awalnya gitu. Awalnya gitu. Karena emang banjirnya pun berulang kali Kak, datang dari dulu Bu. Ya, dari dulu. Itu masalah banjir nggak pernah beres sampai sekarang. Waktu kali Ternyata nggak perlu pendidikan tinggi ya untuk bisa menggerakkan dan memberikan inspirasi bagi masyarakat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sahabat Lumina Indonesia, ada satu fenomena yang gak biasanya dipilih dan dilakukan oleh anak muda ya. Nah, apa nih kira-kira yang gak terbiasa dipilih oleh anak muda? Ya kalau anak muda sekarang ya, mereka biasanya aktivitasnya kalau nggak nongkrong, ya jalan-jalan kemana, atau misalnya shopping-shopping kemana, atau nonton bioskop dan lain sebagainya, yang mereka mayoritas, walaupun ada juga ya yang minoritas melakukan selain itu, tapi kebanyakan mereka akan seneng banget kalau melakukan hal-hal tadi ya, apalagi misalnya untuk bikin dirinya lebih happy, misalnya mau ke mall, jalan-jalan, makan, shopping, nongkrong-nongkrong, ke kafe, dan lain sebagainya. Tapi sahabat, ada satu fenomena yang berbeda dari remaja-remaja atau pemuda yang lainnya, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh Pandawara gitu ya. Tapi bukan dari Jawa ya, karena ada kata Pandawa mungkin. Ini terdiri dari sekumpulan pemuda. Saat membersihkan sungai, mereka mendapatkan perasaan kepuasan yang berbeda. Dan akhirnya aktivitas ini berlanjut dan mereka memiliki tujuan yang sangat positif, yaitu pengen banget menggerakkan seluruh masyarakat untuk bareng sama-sama membersihkan lingkungannya. Wow, ternyata nggak perlu pendidikan tinggi ya untuk bisa menggerakkan dan memberikan inspirasi bagi masyarakat. Dan poinnya apa sih sebenarnya dari kiprahnya Pandawara ini? Luar biasa ya. Kita bisa mengambil satu pelajaran yang menarik, yaitu konsisten yang kecil itu bisa mengalahkan habit yang buruk atau bisa juga menarik habit baik dari orang di sekitar kita. Apalagi kita yang tinggal di kota-kota yang besar, namanya sungai, selokan, penuh sampah, itu kayak udah hal biasa, lumrah, dan orang itu nggak peduli gitu ya, terserah, nah nanti banjir tinggal banjir, jadi buang aja semuanya ke sungai. Tapi memang kalau khusus di kota-kota besar, dimanapun itu provinsinya, memang ya habit terkait dengan sampah itu jadi sebuah challenge atau tantangan tersendiri. Dan ternyata orang yang nggak aware, orang yang nggak peduli ini, ketika Pandawara turun dan nggak terlalu banyak cuap-cuap, hasilnya apa? Ini dua video yang menunjukkan bahwa mereka terjun di suatu lokasi, itu bisa pantai ataupun sungai, yang warga sekitarnya bahkan pemerintahnya nggak aware, karena di blow up atau disampaikan, akhirnya menggerakkan orang lain untuk sama-sama membersihkan. Dan mereka juga sama-sama merasakan capek juga ya ngebersihin sampah sebanyak ini. Karena mereka capek, mereka jadi aware, pengen menjaga lingkungannya jauh lebih bersih lagi. Selain kata konsisten tadi, ada hikmah atau nilai pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisahnya Pandawara. Yang pertama tadi jelas ya, kontennya ini karena konsisten, akhirnya bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, mengetuk hati bahwa ini loh, kalau kita nggak aware dan peduli terkait dengan sampah, dampaknya sampai
sekacau ini gitu ya, bisa mematikan biota dan lain sebagainya gitu ya. Dan ternyata nggak masalah juga kita berkotor-kotor membersihkan sampah, dan ternyata enak banget juga ya ngelihat sungai yang tadinya penuh dengan sampah terus clear dan bersih, itu rasanya adem aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena konsisten ya, walaupun mereka membutuhkan biaya awalnya pakai kantong sendiri, tapi karena mereka konsisten di poin yang pertama, orang jadi melihat, oh ternyata nggak cuma sekali dua kali nih, nggak cuma pengen booming aja, tapi memang mereka mencari sungai-sungai lain untuk dibersihkan, untuk memberikan inspirasi atau awareness ke masyarakat lebih luas bahwa kita perlu menjaga sungai ini bersama-sama. Tidak bisa hanya dibebankan kepada satu kelompok ataupun satu komunitas ataupun satu orang ataupun hanya pemerintah saja. Kita perlu bersama-sama untuk menjaga sungai dan membuat sungai itu menjadi nyaman untuk semua makhluk hidup, bukan cuma kita tapi juga makhluk hidup yang ada di air. Dan yang ketiga, kebanyakan dari kita pengen viral, pengen terkenal, karena di zaman sekarang untuk mencari uang itu kan dimulai dengan viral dan terkenal ya. Kadang orang melakukan konten-konten yang aneh, konten-konten yang nggak beretika misalnya, atau asusila dan kurang bermanfaat. Tujuannya apa? Nggak apa-apa lah, yang penting saya ngelakuin ini, yang penting saya viral. Jadi Pandawara ini juga menjadi inspirasi bagi kita bahwa konten yang viral itu boleh, tapi mereka memilih konten yang benar-benar memberikan manfaat dan inspirasi bagi orang lain. Dan ternyata kontennya bukan hanya sekedar konten, tapi juga bisa menggerakkan yang lainnya dan juga bisa menggerakkan kamu untuk belajar membuang sampah pada tempatnya. Special thanks to Pandawara ya, karena sudah mau memberikan inspirasi ke kita semua, dari kalian memecah ya kebiasaan dari anak-anak muda yang biasanya mereka punya habit atau kegalbutan yang nggak berfaedah. Guys, saya tunggu ya kiprah pemuda-pemuda yang lainnya yang memberikan inspirasi, dan jangan berhenti kalau kalian menemukan kesulitan membangun konsistensi kebaikan itu. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan nantikan video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.